5 hal yang perlu kamu ketahui jika kamu sekarang ingin memulai bisnis. Dan kamu perlu tahu juga, pertama adalah kalau kamu ingin berbuka usaha ataupun menjadi wirausaha, entrepreneur, kamu harus siap pertama adalah untuk bekerja keras. Dalam arti bekerja keras apa? Pertama, kalau kamu sekarang udah berbuka bisnis, kamu tentunya harus mengatur operasional. Dan kedua apa? Kalau kamu udah berada di luar jam kerja, kamu harus bersedia untuk bekerja keras dalam mempelajari hal-hal ataupun ilmu baru di dalam bisnis. Karena ingat, dalam bisnis itu selalu ada hal-hal yang baru yang perlu kamu adaptasi dan pergi pelajari. Entah itu marketing, sales, administrasi, accounting, ataupun perpajakan lainnya. Dan ingat, kalau kamu sekarang ingin membuat satu perusahaan ataupun bisnis yang sukses dan terkenal, jam kerja kamu itu tidak bisa seperti mungkin kamu bekerja di kantoran lagi. Ataupun kamu udah pernah bekerja, mungkin jam kerja kamu akan, atau pastinya, itu lebih tinggi lagi dan lebih lama. Setidaknya kamu pun akan memulai bisnisnya dengan jam kerja keras, setidaknya lebih dari 80 jam per minggunya. Dan ingat, hal sukses ataupun bisnis yang sukses, itu mulai dari kerja keras foundernya, yaitu ownernya juga. Dan ingat, kamu tidak akan bisa sukses jika tidak tanpa bekerja keras. Kecuali kamu memang menerima warisan yang besar, ataupun kamu sudah mempunyai koneksi. Kedua itu adalah memiliki growth mindset. Artinya apa? Kita harus sebagai wirausaha, kita harus selalu mempunyai mindset untuk selalu penasaran atas hal baru dan berkembang terus-menerus. Karena ingat, zaman ke zaman ataupun waktu ke waktu, hal-hal di bisnis ini akan selalu muncul masalah yang baru dan kita harus mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi juga dan mempelajari hal yang baru untuk menyelesaikan masalahnya. Dan selanjutnya apa? Kita harus mampu menerima kritik dan juga saran. Dan ingat, kamu harus bisa membedakan kritik yang konstruktif, yang beneran bagus, ataupun yang perlu kamu kedengar, dan juga kritik yang sengaja menjelekin kamu. Dan kalau jika kamu menerima kritik konstruktif, entah dari mungkin orang terdekat kamu, keluarga, teman, saudara, ataupun memang ada mentor, kamu harus bersiap untuk melepaskan ego kamu dan mendengar. Ingat, karena setiap orang itu tidak perfect. Dari saya sendiri juga, biasa pasti ada selalu menerima masukan, entah langsung dari customer-nya, karena bagian customer service dan juga produknya tidak sesuai dengan ekspektasi, ataupun dari juga staff-staff saya. Jadi saya akan menerima kritik bagaimana perusahaan operasionalnya di bagian marketing ataupun administrasi bisa berkembang lagi ke depannya. Keempat itu adalah kamu harus mempunyai kemampuan problem solving skills yang tinggi juga. Karena kalau kamu sekarang udah berwirausaha apa? Tentunya kamu akan selalu mengalami hal-hal ataupun masalah yang baru terus-menerus dibanding kalau kamu kerja yang sebelumnya di kantoran, itu kan job desk-nya cuma sekian aja. Hal yang muncul terus pasti cuma gitu aja. Berbeda dengan kalau kamu sendiri berbuat bisnis. Pasti kamu akan ketemu terus masalah-masalah yang baru setiap harinya. Dan kamu harus mempunyai mental, kemampuan adaptasi yang macam growth mindset tadi, dan bersiap untuk menyelesaikan masalah itu. Karena hal yang kamu akan ketemu masalahnya, entah kamu mungkin sekarang mengirimin produk nih, dan produknya tidak sesuai ekspektasi, customer akan komplain. Kedua adalah di bagian operasional, mungkin di bagian gudang, staff kamu salah cek barang, kuantitinya, sehingga pas input di item administrasinya, itu tidak sesuai. Kamu harus bisa cari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut. Kelima itu adalah, kamu harus bisa belajar dari pengalaman sendiri, yang kalau kamu ada buat kesalahan, dan juga pengalaman orang lainnya. Ingat, kalau kamu sendiri udah pernah berbuat banyak salah, macam saya sebelumnya, kamu harus ingat coba untuk belajar dari kesalahan. Jangan diulang terus-menerus. Dan ingat, kamu harus bisa juga pergi cari tahu. Kira-kira yang mentor ataupun siapa yang udah melalui perjalanan kamu ini. Dan kamu bisa belajar dari pengalaman mereka. Dan gitu aja beberapa tips singkat dari saya sendiri. Bila kamu merasa bermanfaat, saya meminta bantu kamu untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.